yang senasib gitu. Karena di antara semua orang yang investasi dan berhasil kaya raya, yang investasi dan jadi miskin lebih banyak. Kesalahan gue dulu adalah waktu dia turun gue gak berani jual. Gue selalu ngerasa nanti dia bisa balik lagi. Ternyata turun lebih dalam. Cacing-cacing naga-naga kita ikutan juga. Siapa tahu jadi Andri Sakti kan. Andri Hakim. Gue temuin orang-orang yang terjun di pasar modal pas angkatan corona kayak gue dulu. Itu akhirnya banyak yang kapok. Di sosmed sih sering tuh, ngapain sih investasi saham? Serius masih ada ya? Ngapain sih investasi saham itu judi ya? Ya udah bang, nggak apa-apa bang. Slow bang. Ya, yang judi gue bang, yang dosa gue bang, gak usah mikirin dosa gue bang. Kalau buat gue, kalau lo baru mulai investasi, cukup hindari dulu saham-saham yang lagi rame di sosmed. Bahkan sampai ada beberapa saham yang sampai sekarang nggak bisa dijual. Karena sahamnya udah disuspend bursa selama 5 tahun dan nggak dibuka-buka suspennya. Hai, Cuanamis di sini. Apa kabarnya di sana? Nah, untuk kali ini kita sudah kedatangan tamu, yaitu ada Yuda Keling. Halo. Langsung aja ngobrol-ngobrol nih kita bersama Kak Yuda ya. Asik. Akhirnya gue hari ini bertemu orang yang dibikinin video jedak-jeduknya di TikTok. Asik. Aku bergetar disentuh dia mata. Gue sempet rame banget itu. Akhir tahun lalu kan kayak banyak banget nih setiap scrolling jedak-jeduk ini terus. Judul gue gak tahu lagi. Lu gimana ngelihat video lu sendiri di jedak-jedukin gitu? Gak mau lihat. Kayak gue skip aja udah. Not interest. Iya itu seneng banget deh, tapi Kak Yuda kesini ya kan, apalagi kita taunya ya sebagian mungkin taunya Kak Yuda sebagai stand up comedy ya, komedian. Nah, tapi abis itu akhirnya terjun juga gitu kan ke dunia finance. Betul. Ini. Cuma kalau secara pekerjaan yang kalau ditanya pekerjaannya apa, gue tetap menyebut sebagai stand up comedian. Cuma memang belakangan ini kalaupun nampil stand up pembahasannya soal finance. Jadi kan kalau dilihat sekarang stand up comedian banyak banget kan. Ada yang akhirnya fokusnya ke podcast kayak Pras Teguh, ada yang fokusnya ke perfilman, itu kita bisa lihat ada banyak banget. Nah gue kayaknya sekarang buat jadi pembeda di antara stand up comedian yang lain, fokusnya ngomonginnya finance gitu. Kenapa sih? Karena ternyata gue menikmati itu gitu. Jadi sebenarnya kuliah gue tuh tentang finance. Cuma apa jurusannya dulu manajemen bisnis. Cuma waktu di kuliah gue tuh dapat pelajaran tentang cara menghitung nilai wajar saham, apapun, semua ekonomi, cara menghitung GDP negara, gak pernah gue dengerin. Kayak, apaan sih nih, kita mah terima aja berita yang ada, ngapain di itu. Ujiannya gimana kalau gak didengerin? Ya ujian kan kita bisa diskusi bersama teman. Oh gitu ya? Iya, jadi gue gak pernah menganggap itu sesuatu yang akan deket sama gue. Cuma sampai akhirnya pas pandemi 2020, lockdown, kita semua di rumah aja. Entah kenapa konten yang muncul ke FYP gue itu konten finance. Dulu tuh belum ada lu dijeduk-jedukin, belum ada. beda. Saat itu TikTok tuh kayak banget. Banyak lah ngomongin soal finance tuh sering muncul di FYP gue. Terus kayak loh ini tuh sesuatu yang gue belajarin di kampus. Terus ternyata itu jadi satu cara yang bisa menghasilkan uang lewat rumah. Pas kita di rumah aja pas lockdown itu. Dan akhirnya gue coba ikutan deh. Coba mulai terjun tanpa ada background sama sekali gitu. Beneran rame di sosmed gue ikutan aja. Pas ikutan karena memang pasarnya waktu itu lagi jatuh-jatuhnya. Dapat untungnya lah. Ternyata nyari duit di market mudah ya. Akhirnya coba dengan uang yang lebih banyak. Cuma karena gak ada belajarnya cuma sekedar coba-coba, gak pelajari lebih dalam. Pas udah mulai dengan modal yang lebih besar, pasarnya udah mulai membaik dan jadinya pas beli harganya jatuh, jadi sering nyangkut gitu. Pas nyangkut dicoba kontenin, pas dijadiin konten ternyata dapat sambutan yang lumayan bagus. Pas itu kayak
ternyata ini jadi sesuatu yang kan gue stand up komedian terus bikin konten juga kan, dan kalau kita punya satu konten yang rame kan itu mungkin dapat endorsement nantinya. Jadi loh konten gua nyangkut-nyangkut kok rame banget yang nonton nih. Loh abis itu tiba-tiba ada tawaran dari sekuritas buat ngiklanin produk mereka. Loh menghasilkannya ternyata nggak cuma dari pasar modalnya, cuma dari kayak endorsementnya juga bisa dapat. Akhirnya ya udah dilanjutin aja karena ternyata dapat pasarnya di sana. Kenapa ramainya banyak yang senasib ternyata? Ternyata banyak yang senasib gitu. Karena di antara semua orang yang investasi dan berhasil kaya raya, yang investasi dan jadi miskin lebih banyak. Justru disitulah peluang saya gitu ini ya. Ini adalah bagian dari kami nih kayak. Karena kan pas 2020 itu yang mulai investasi pertama kali itu kan banyak banget. Dan banyak orang yang kayak gue yang gak ngerti apa-apa tiba-tiba beli saham terus akhirnya jadi nyangkut. Cuma gue beruntungnya karena gue jadiin konten terus gue dapet edukasi lah dari beberapa sekuritas, gue diedukasi juga sama Bursa Efek Indonesia, diedukasi juga sama orang-orang yang memang udah terjun lebih dulu. Akhirnya ternyata nih sambutan dari orang-orang finance ke gue tuh hangat banget ya, mereka mau membantu gue dan akhirnya ya udah gue telanjutin lah kontennya sampai akhirnya pas bikin special show stand up juga ngomongin soal finance. Jadi kayak dapat penghasilan dari sana akhirnya kita terusin aja gitu. Jadi momen itu tidak membuat menyerah gitu. Iya, karena untungnya dapat endorsement sih. Kalau nggak dapat endorsement udah nyerah kayak udah mah rugi, nggak dapat apa-apa nih. Ini kan udah rugi dapat branding, dapat endorsement di sini, udah kita sengaja ketutup lah ya, impas. Akhirnya lanjut lah. Akhirnya lanjut terus. Nah berarti ada kesalahan konyol apa saat itu yang akhirnya tetap memotivasi selain ada ternyata cuan lain gitu, tapi tetap memotivasi buat gue mau coba lagi lah investasi gitu. Karena akhirnya waktu ketemu sama orang-orang yang udah terjun lebih dulu, memang investasi saham tuh nggak bisa cuma sekedar coba-coba dan asal pilih. Dulu gue tuh asal pilih, gue kayak hari ini nih lagi rame diomongin gue ikutan beli tanpa tahu itu perusahaan apa, story-nya apa. Terus gue ditanya saham bisa naik bisa turun, gue nggak tahu, gue beneran coba asal doang. Pas ketemu sama orang-orang yang udah lebih paham, diajarin, oh ternyata kok kita belajar dengan benar ini memang sesuatu yang bisa menghasilkan uang gitu. Jadi dari sanalah mulai lebih sering belajarnya dan lebih pengen menekuni profesi ini gitu di dunia finance. Oh, jadi emang pas saat itu kesalahannya adalah benar-benar masih pemahamannya masih nol banget gitu. Sekarang 0,5 lah. Ada naik dikit. Gak banyak-banyak banget. Dan rata-rata akhirnya yang ngikutin konten di awal-awal itu mempunyai nasib kesalahan yang sama juga. Atau apa tuh curhatan mereka? Yang gue seneng karena gue juga backgroundnya dari stand up comedy terus ngomongin soal finance. Jadi gue kan bisa ngomongin finance dengan cara yang jauh lebih komedik dibanding teman-teman yang lain gitu. Akhirnya orang-orang yang punya kesalahan kayak gue, ya mereka gue kasih tau gue gini loh cara belajarnya. Jadi gap pengetahuan gue dengan followers tuh nggak jauh gitu. Jadi kan kadang kita kalau kita baru mulai terus nih orang nilainya udah 100, mau ngikutin kan kerasa jauh kan. Nah ini gue gapnya tuh sedikit jadi tumbuhnya bareng sama mereka-mereka itu. Iya dan rata-rata gitu ya kesalahan mereka adalah nol pemahaman nol pemahaman, ngikutin apa yang rame di sosmed. Terus juga ternyata gue baru sadar langsung terjun ke investasi saham itu juga bukan sesuatu yang baik gitu. Ternyata kalau sebelum itu perbaiki dulu money manajemennya. Kalau money manajemennya udah jauh lebih baik, pas berinvestasi tuh bisa jauh lebih tenang karena uang yang dipakai buat invest tuh bukan uang yang akan dipakai dalam waktu dekat gitu. Ya, boleh tuh di-share step by stepnya apa gitu. Mungkin sekarang ada juga Yuda yang seperti beberapa tahun lalu gitu pengen main tapi. Kalau buat gue ya, kalau kita mau mulai investasi, pertama tuh perbaiki dulu money management. Cara paling mudahnya itu harus mencatat setiap pengeluaran yang kita lakuin di setiap harinya. Catat pengeluaran tuh penting banget karena gue tuh sadar kita kan sering kayak ngerasa gue kok boros ya. Kita tuh
boros bukan karena ingin boros, tapi kita boros gara-gara kita lupa udah jajan berapa banyak. Nah, dengan mencatat, kita tuh punya kesadaran berapa uang yang kita keluarin. Dan kalau kita punya kesadaran itu, lebih mudah untuk mengontrol uang kita. Susah kalau kita nggak tahu berapa yang kita keluarin, kayak nantinya kayak duit gue masih ada deh, kayaknya duit gue masih ada deh. Jadi uangnya itu di manage dengan kayaknya. Padahal kalau kita nyatet dengan benar, kita tahu dengan pasti, oh duit masuk gue segini, duit keluar gue segini, sisanya segini. Gimana caranya sisanya ini bisa gue investasin, berarti gue harus mengurangi pos pengeluaran gue. Nah, dengan mencatat yang kita kurangi itu bisa lebih pas gitu. Misal gue dulu nyatet tuh gue nyatet bener-bener tiap hari ya. Itu setiap bulannya gue review ulang. Oh ternyata gue bulan ini pengeluarannya anggaplah angkanya 6 juta. Kenapa 6 juta nih? Oh ternyata gara-gara gue terlalu sering makan yang untuk gaya hidup. Tapi makan untuk gaya hidup tuh kayak makan di sensi, itu kan makan gaya hidup, bukan makan untuk hidup kan. Oh berarti kalau gue mau ngurangin pengeluaran gue, ya makan di sensinya yang gue kurangin. Bisa seminggu 2 kali jadi seminggu cuma sekali. Jadi lebih mudah kita untuk ngontrolnya karena kita tahu apa yang bisa kita kontrol gitu. Oke, demi bisa mendapatkan cash yang untuk cash bisa lebih banyak untuk bisa berinvestasi gitu. Nah, terus untuk mempelajari terjun ke investasi sahamnya nih, waktu itu pertimbangannya kayak gimana kalau masih newbie? Kalau masih newbie, satu yang buat gue kalau udah manajemennya udah jauh lebih bagus, udah mulailah bisa. Yang kedua sebenarnya nggak investasi juga, tapi sengaja punya BPJS lah. BPJS lu dibayar, jangan sampai nggak punya, karena kan kalau kenapa-napa uang yang diinvestasi jadi nggak perlu diambil karena udah punya duit buat kalau kita proteksi diri dulu lah yang dipentingkan. Kalau nantinya pas udah mulai investasi, buat gue cari beli saham yang bisnisnya kita paham dulu aja. Jadi kita tahu ini perusahaan dapat duitnya dari mana dan keluar duitnya untuk apa. Karena kalau kita udah punya gambaran besar dari bisnisnya, kan investasi saham tuh kita investasi di sebuah perusahaan kan. Gak mungkin kita tuh invest di sebuah perusahaan yang gue nggak tahu sih lu cara dapat duitnya gimana, kenapa lu rela menitipkan uang lu untuk yang kayak gitu. Jadi cari perusahaan yang kita paham skema bisnisnya. Kalau kita udah ngerti itu, ya pelajari lebih lanjutnya jadi jauh lebih mudah. Oh, jadi waktu itu Kak Yuda pas di awal-awal nggak paham tuh apa yang lo dia investasi itu perusahaannya nggak, atau cuma berdasarkan ini kayak namanya familiar nih gitu? Nggak tahu sama sekali. Orang gue beli saham apa yang rame di sosmed gue beli. Oh beneran? Cuma apa yang lagi rame? Makanya kan gue kayak sering nyangkut tuh kan, biasanya saham-saham yang rame di sosmed harganya udah tinggi, udah terbang tinggi kan. Dulu gue ngerasa kalau harganya udah naik akan lebih naik lagi. Gue nggak tahu kayak kalau udah naik ya bakal ada orang yang jual karena nih ternyata udah over value, jadinya harganya turun lagi. Nah gue nggak paham itu. Gue beneran sebodoh itu, cuma ngikutin apa yang rame di sosmed aja sih. Sampai akhirnya step by step itu bisa dipelajari. Jadi sebenarnya nggak perlu background ekonomi ya untuk bisa mempelajari ini. Gue rasa background ekonomi yang nggak perlu, apalagi kalau kita lihat sekarang di sosmed, di YouTube udah banyak banget channel-channel yang membahas investasi. Jadi kalau kita mau terjun, kalau lu punya rasa ingin tahu yang besar, itu udah cukup banget gitu. Dan background ekonominya bisa disusul belakangan, kayak mungkin pertama kita tahu skema bisnisnya, abis itu kita pelajari gimana sih cara ngitungnya. Ya dari sana dulu, yang penting punya rasa ingin tahunya dulu. Jangan pengen dapet cuannya doang tapi gak pengen belajarnya. Karena yang gue sadari itu ya, dulu ini kesalahan gue juga. Gue tuh ngeliat orang yang untung di sosmed, terus gue ngerasa iri sama mereka. Kok mereka bisa untung ya? Yang gue gak tahu adalah mereka itu menghabiskan banyak waktu untuk bisa tahu ini saham akan kayak gimana. Mereka pelajarin itu, gue kan gak belajar kok belajarnya beda, pengen hasilnya sama gitu. Itu lagi yang mindset kayak instan. Kayak instannya gitu jangan lah, gak mungkin kayak instan kayaknya. Gue udah pernah nyoba dan gagal.
Ya udah, jadi jangan mengulangi hal yang Jangan sama ya. mengulangi kesalahan yang sama gitu. Cukup Yuda aja gitu Cukup di beda sini. aja. Bahkan gue sampai akhirnya, gue kan sekarang bikin komunitas juga. Namanya Project Tidak Miskin. Karena dulu tuh gue merasa lewat investasi saham kita bisa kaya. Ternyata memang bisa. Tapi kayaknya yang bisa kaya dari investasi saham tuh cuma sedikit orang. Dan cuma orang-orang yang memang rela belajar lebih dalam lagi. Kalau lu yang cuma jadinya cuma sebagai selingan, ya jangan mengharapkan kaya dari saham. Tapi seenggaknya jangan sampai terjun ke investasi saham malah jadi lebih miskin. Nah itu yang gua coba sebarin itu. Namanya Project Tidak Miskin, di mana kita investasi saham mungkin gak jadi lebih kaya, tapi seenggaknya kita gak lebih miskin dibanding kita yang sebelumnya. Karena dulu itu waktu gue terjun awal di investasi saham, gue tuh beneran jadi lebih miskin. Karena nih gue kerja. Bener-bener sampai minus. Nih gue kerja, dapat duit dari stand up, gue investasi saham rugi. Gue dapat endorse, gue bikin konten. Dari konten ini dapat endorsementnya duitnya gue masukin lagi, rugi lagi. Kok gue nyari duit cuma buat rugi doang ya. Akhirnya gue kayak oke, sekarang kita nggak perlu kaya cepet, tapi seenggaknya jangan miskin yang bukan kayak secara cepat, tapi pengennya dalam jangka panjang nggak jadi miskin aja. Jadi bertumbuhnya sedikit demi sedikit nggak apa-apa. Jadi akhirnya Kak Yuda ini bikin komunitas atau project itu Ya, karena tidak mau hal yang sama terjadi sama orang lain gitu ya. Iya, gue cukup beruntung kalau gue rugi, gue kontenin, gue dapat duit dari kerugiannya kan. Kan gak semua orang kayak gitu. Ada orang yang beneran habis rugi, terus ya gimana cara ngebalikin uangnya nggak tahu. Dia mau kerja 1 bulan capek-capek, habis di sini bisa dalam hitungan menit gitu. Jangan sampai kayak gitu kan. Iya. Tapi kan emang kalau kita ngomongin saham kan marketnya Up and volatilnya down, tinggi ya. kan, naik turunnya gitu. Gimana akhirnya mindset yang harus diterapkan dalam menghadapi itu? Kalau yang gue sadari ya, dulu gue tuh setiap kali beli saham, gue selalu mikir gue bisa dapat keuntungan berapa dari ini saham. Pengennya tuh naiknya cepet banget. Padahal ya ternyata kalau yang saham yang naiknya cepet, turunnya juga cepet. Jadi yang lebih gue kedepankan sekarang adalah resikonya. Ini saham, resiko yang bisa gue tanggung tuh kayak gimana ya. Ini kan kalau resikonya lebih terbatas, gue tuh jadi mengedepankan resiko itu dibanding keuntungan yang akan gue dapat. Jadi pendekatannya tuh pendekatan resiko dulu dibanding keuntungan. Karena kalau lu pengen dapat 100 juta, berarti lu harus siap kehilangan 100 juta kan. Karena harus kayak gitu. Nah gue, ya mungkin gue nggak dapat 100 juta, gue cuma dapatnya 10. Tapi resikonya kan jadinya jauh lebih kecil juga gitu. Ya. Jadi perhatikan juga untuk resiko. Iya, gue mengedepankan resiko dibanding keuntungan sih sekarang. Berarti termasuk apa nih, investor sebagai konvensional atau yang aliran apa nih Ci? Alirannya ya aliran Yudamologi lah. Aja. Bikin aliran sendiri aja kita. Gue pengen ikut Mansurmologi, udah pensiun dia. Jadi lebih suka yang pasif atau yang agresif? Kalau secara pemilihan gue tetap milih saham-saham yang momentumnya bagus. Saham-saham yang memang karena secara modal belum cukup besar untuk jadi investor pasif. Tetap agresif, tapi agresifnya yang terukur gitu. Bahkan gue sekarang tuh baru sadar kalau dulu gue ngerasa kalau kita kan saham itu naik turun benar. Dulu tuh kalau gue beli saham, abis itu sahamnya turun, gue tuh nggak berani jual. Karena berarti gue kehilangan modal gue dong. Misal turun 5%, gue diemin aja. Karena gue nggak pengen 5% uang gue hilang. Padahal kalau mindsetnya dibalik, ya lu nggak apa-apa kehilangan 5%, tapi kan lu menyelamatkan 95% sisanya. Jadi gue lebih rela untuk cut loss juga kalau memang ternyata nggak sesuai dengan plan gue di awal. Gue mengiranya perusahaan ini akan bagus ke depannya dengan berbagai pertimbangannya. Tapi kalau ternyata hasilnya berbeda, ya gue siap untuk oke, ini kesalahan gue jual rugi aja. Karena 5%-nya hilang tapi 95%-nya berhasil gue selamatin gitu. Nah itu sih harus ngejaga psikologis, apalagi kan kalau lagi ngomongin market di Indonesia ini
akhir tahun kemarin oke banget. Terus Januari ini gue kira gue udah bisa punya McLaren tuh kalau ini. Ternyata gara-gara naiknya balik lagi naik Honda Beat-nya aduh. Iya makanya pas lagi awal tahun sampai sekarang kan lagi drop banget lagi drop, nanti naik lagi dikit gitu kan. Awal April kayak tadi sempat agak terbang hari ini dia bagus, 2% ya per kita tapping ini ya. Tapi kan kita nggak tahu lagi nih akan ada apa lagi tiba-tiba gitu. Trump tiba-tiba nembak-nembakin Iran lagi, hancur lagi. Menjaga psikologisnya itu tuh. Itu gua biar nggak ada biasnya, gue tuh sering ini yang mungkin teman-teman bisa pakai, biar lu nggak bias sama saham yang udah lu pegang, karena kalau kita pegang saham kita pasti bias. Pas terjadi penurunan, enggak nanti dia pasti mantul. Kalau naiknya tinggi, wah nanti dia bisa lebih tinggi. Gue tuh sering banget pakai fitur yang ada di sekuritas yang gue pakai, fitur robot trading. Bukan robot trading sih, maaf. Fitur automatic order. Jadi kalau dia turunnya ke harga segini otomatis kejual, naiknya ke harga segini otomatis kejual. Itu untuk menghindari bias aja. Jadi kalau misal gue beli di harga 600 dari awal, gue udah set di harganya 550 akan gue jual. Jadi pas 550 gue gak ada pikiran balik lagi, kayak udah kejual aja. Jadi ya kan berarti dia udah nyentuh di harga yang gue gak siap turun lebih dalam kan. Jadi biar lebih gak ada bias kayak gitu sih. Karena takutnya kalau gue gak pasang automatic order, pas 550 nanti bakal bantul nih. Turunnya ke 500 kan jadi kerugiannya jadi jauh lebih gede secara persentase. Nah gue gak pengen itu terjadi. Berarti kayak dulu udah nge-set up. Nge-set up dari awal. Bottom line itu. Bottom line setiap pas beli. Kalau memang misal ada, kalau kayak saham perbankan kita bisa ngesetnya kan jauh lebih, misal emang buat jangka panjang ya, kalau kayak terjadi penurunan kayak sekarang ya beli lebih banyak kan, kayak misal Bank BCL kita sebut kemarin di 6.400 kita beli, penurunannya kan ini yang jarang terjadi emang dan buat jangka panjang. Tapi saham-saham yang dibeli untuk jangka yang lebih pendek, untuk short term yang ditujukan untuk dapetin capital gainnya, dibuatnya kayak gitu. Kecuali memang kalau saham yang kita cari dividennya tahunannya, ya kalau harganya turun ya kesempatan buat dapet harga lebih murah. Tapi kan kapital gue cukup terbatas, jadi yang buat jangka panjangnya ada, yang buat jangka pendeknya juga ada. Jadi kurang lebih itu cara untuk bisa ketika melihat lagi merah membara saham pakai cara itu. Iya, karena yang gue sadarin yang kesalahan gue dulu adalah waktu dia turun gue gak berani jual. Gue selalu ngerasa nanti dia bisa balik lagi, ternyata turun lebih dalam. Ya, ada stres sendiri dan ini kalau sahamnya udah turun 50% dari harga yang kita punya, itu balik ke harga kita kan dia naiknya harus 100% kan. Dan kalau kita misal duitnya 5 juta, harga sahamnya turun 50%, terpaksa kita jual, artinya duit kita sisa 2,5 juta. Buat balik ke 5 juta lagi tuh kita harus 1x tuh, harus 2x, harus 100%. Susah banget kan dapat 100% di pasar modal. Tapi kalau kita penurunannya cuma 5%, dari 5 juta berarti uang kita sisanya 4 juta sekian lah ya. Lebih mudah untuk balik ke modal kita kan gitu. Nah berarti Kak Yuda nih lebih emang suka megang cash sebanyak-banyaknya, atau megang cash nahan itu gitu, atau kalau lagi ada diskon lebih suka langsung beli besar-besaran gitu? Kalau gue karena balik lagi karena modalnya terbatas, gue tuh gue porsiin. Gue ada saham yang untuk jangka panjang, ada juga yang dicari untuk capital gainnya yang jangka pendeknya. Jadi misal 30-70 kayak gitu sih. Jadi memang ada uang yang dialokasikan untuk dapat saham-saham defensif kayak perbankan, yang ngasih dividennya rutin tiap tahun, ada saham-saham yang untuk trading hariannya juga. Gitu, jadi lebih di-combine lah ya. Betul. Antara mau yang wait and see atau mau langsung agresif aja langsung, gitu kan. Siapa tahu cacing-cacing naga-naga kita ikutan juga. Siapa tahu jadi Andri Sakti kan, Andri Hakim. Boleh nih. Siapa tahu ya. Siapa tahu gitu. Amin loh. Walaupun kayaknya susah deh. Kayak berat deh. Karena gak seberani dia juga. Gue rasa orang kayak dia tuh
Dia doang orang yang berani beneran all in. Kalau gue all in hancur hidup gue kayaknya. Kalau misal gue all in di Goto gitu, aduh. Jadi emang tetap harus balik lagi disesuaikan dengan profil risiko Betul. masing-masing gitu kan. Dan Andri Hakim itu berani bilang cacing-cacing naga-naga dan all in. Dia tuh menghabiskan banyak waktu banget untuk pelajarin satu saham yang dia beli. Nah gue tuh belum menyisikan waktu sebanyak dia, jadi gue nggak berani. Tapi sekarang udah nggak ngikut lagi rekomendasi. Sekarang gue nggak telan mentah-mentah aja. Jadi kalau gue tahu ada satu saham yang rame di sosmed, itu jadi oke, ini gue masukin watchlist. Abis itu gue pelajarin kenapa dia rame, kenapa harganya naik, kenapa harganya turun. Gue coba cari tahu itu dulu sampai akhirnya punya kesimpulan yang mateng dan beli gitu. Ya itu cara untuk ngefilternya itu. Karena kalau kita nggak ngikutin sama sekali kacamata kuda, nggak ngikutin yang rame di sosmed, gue kan tetap konten kreator yang butuh bikin konten kan. Jadi gue kayak kok nggak aware sama sekitar gitu. Kalau gue makanya gue cari tahu, oh ini lagi rame, habis itu coba dipelajarin. Berarti nggak ngasih rekomendasi juga? Gue di Project Tidak Miskin sih gue kasih juga. Oh, apa-apa gitu. yang gue rasa bagus gue taruh di Project Tidak Miskin itu. Oh, tapi dengan niat ya emang kembalikan lagi gitu. Gue bilang ya kan lu tahu gue nggak kaya dari sini. Kalau lu percaya sama gue gas aja. Kalau nggak percaya ya udah. Iya sih. Tapi dari awal gue bilang ya nggak bisa, dari ikut gue tuh lu nggak mungkin bisa kaya secara cepat. Karena gue juga nggak bisa. Kan nggak mungkin kita bisa kayak secara cepet. Kok kamu enggak? Gitu kan digituin. Enggak, seenggaknya gue sadar semenjak gue berinvestasi di pasar modal, gue memang belum kaya tapi gue udah nggak jadi miskin. Hitungannya cash flow gue sekarang udah bagus. Investasi saham gue ada yang turun tapi secara misal tahunan meningkat. Jadi gue bisa membagikannya kayak gitu doang. Oke, dalam jangka panjang nggak jadi miskin. Iya sih, juga untuk karena makin banyak juga yang FOMO gitu, yang kadang cuman pengen tahu apa sih yang bakal naik. Kayaknya kayak pengen secara apa itu berarti instan juga ya, sama aja ya. Kalau gue tahu itu nggak akan gue bagiin sih. Iya sih. Gue mending sini semua uang gitu. saya pinjam, saya langsung beli itu saham. Kan semuanya nggak pasti kan. Jadi ya gue menganalisa, hasil analisanya gue coba bagiin ke teman-teman gue di Instagram. Ya kalau analisanya bagus, alhamdulillah dapat orang yang dapat keuntungan. Kalau analisanya kurang bagus, ya gue juga minta maaf karena kan pasar nggak bisa ditebak kan. Nggak ada orang yang hit win rate-nya 100% gitu, itu nggak mungkin lah. Ada nggak yang marah-marah? Marah-marah Kayak karena ternyata ngikutin analisa terus dia ngerasa kok saya jadi rugi nih gitu. Ada nggak? Kayaknya sih nggak ada karena mungkin gue datang dengan gue nyangkut. Gue secara terbuka bilang gue nggak kalau ngikutin gue dan jadi kaya raya kayaknya nggak mungkin. Gue cuma menjanjikan gak miskin doang gitu. Jadi ekspektasi mereka juga terbatas lah ke gue, nggak setinggi itu ekspektasinya. Ya sudah teredukasi juga lah ya followernya bahwa mungkin nih disclaimer. Kalau yang ngikutin teman-teman yang lain mungkin ada karena ekspektasinya tinggi mungkin jadi kecewa. Karena ini ekspektasinya juga rendah jadi aman-aman aja gitu. Udah nge-set up ekspektasinya. Ya kalau rugi ya kan emang nih orang suka rugi, kenapa gua ngikutin, dia jadi menyalahkan diri sendiri kan. Berarti sebenarnya edukasi yang emang menjadi goalnya tuh lebih ke apa dong untuk orang buat follower dari Kak Yuda ini? Kalau gua pengen orang yang udah terjun ke pasar modal nggak kapok. Karena gua temuin orang-orang yang terjun di pasar modal pas angkatan corona kayak gua dulu, itu akhirnya banyak yang kapok. Kapok nggak mau berinvestasi lagi karena dianggap saham ini tempat lu membuang uang yang lu hasilkan setelah bekerja selama sebulan. Gue nggak pengen itu terjadi, nggak bagus lah buat ekosistem pasar modal kita. Gue pengen orang yang udah terjun akan terus terjun karena dia dapat manfaatnya dari sini. Gimana cara dapat manfaatnya? Yang gue sadari yaitu resikonya kita kedepankan aja dibanding keuntungannya. Sebenarnya kita punya duit 5 juta dari kerja. Ya 5 jutanya jangan sampai nggak jadi berkurang gitu. Tetap jadi 5 juta kan nggak apa-apa sebenarnya gitu. Ya. Dan
kalau menurut Kak Yuda ada batas minimal untuk terjun ke pasar modal ini nggak sih? Secara jumlah uangnya? Kalau secara jumlah uang ada di satu sekuritas asik. Gue kayak langsung jualan gak ya? Enggak, sekarang sih buat gue nggak ada batas minimalnya. Tapi yang penting itu lu harus udah kelar dulu soal money manajemennya. Oh yang tadi itu ya. Kalau money management lu masih berantakan jangan dulu lah. Karena takutnya uang yang lu investasikan lu butuh dalam waktu dekat gitu. Karena investasi kan naik turun. Takutnya waktu lagi turun uangnya kita butuh terus terpaksa harus kita jual, kan jangan sampai kayak gitu. Dan bedanya market pas lagi sekarang ini sama pertama kali Kak Yuda terjun di zaman corona kemarin itu gimana perbedaannya? Gue lagi ngerasain marketnya sama sih. Kan pas corona kan emang jatuh-jatuhnya ya. Bedanya dulu waktu gue pas corona pas jatuh itu gue gak punya keberanian buat jual. Kalau sekarang dan gue kayak orang yang kalau gak beli saham tuh kayak kan gue udah investor kok gue hari ini gak beli saham. Terus kayak ngerasa salah padahal nyimpen uang cash di saat market lagi jelek itu bagian dari strategi juga gitu. Jadi gue lebih bisa menilai dengan baik lah. Wih, sekarang berarti lagi beli yang diskon-diskon nih? Dalam beberapa kesempatan ya kalau kita ada, oke kan misal kemarin jatuh banget kan. Beli ternyata lebih jatuh ya ada juga kayak gitu cuma lebih terkontrol aja sekarang. Iya. Tapi kan akhir tahun kemarin udah cuan ya, lah. Lumayan lah akhir tahun lalu ya. Kita semua cuan lah ya tahun lalu ya. Kalau itu itu eksepsional lah karena marketnya lagi bagus-bagusnya kan. Iya kan juga sekarang lagi situasinya banyak ketidakpastian ya. Situasi kita nggak bisa nyalahin misalkan banyak orang yang marah-marah sama bursa efek. Enggak nih. Yang salah bukan bursa efeknya, lu gimana? Market bisa bagus kalau ketegangan politik global ada. Terus defisit anggaran kita kan juga disoroti sama asing dengan outlooknya negatif ya, itu semua kan yang bikin marketnya kurang bagus gitu. Jadi secara ekonomi global dan Indonesianya lagi goyang ya makanya marketnya juga goyang. Kalau secara personal dari Kak Yuda dengan situasi global saat ini ya kan yang kita nggak pernah tahu Trump dan kebijakannya, Timur Tengah juga mau gimana gitu kan. Ada strategi yang apa nih yang lagi dijalanin? Kalau buat gua, kalau memang sekarang ya baru mau mulai coba bisa ambil saham-saham banking yang ngasih dividen kan. Jadi seenggaknya kita terjun investasi beneran dapat keuntungan. Dan harga banking sekarang kan lagi murah-murahnya. Misal ngomongin soal BCA deh. BCA tuh biasanya dijual di 4,6 kali nilai bukunya, sekarang 2,8 kali. Jadi diskonnya 40%-an. Jadi mending cari saham-saham yang rutin membagikan dividen. Karena kalau sahamnya rutin membagikan dividen, seenggaknya kalau terjadi penurunan kita juga dapat keuntungan dari dividen yang kita dapat gitu. Jadi lebih defensif dulu deh, jangan cari saham-saham yang terlalu agresif, sekarang bukan masanya gitu. Ada beberapa yang juga akhirnya diputuskan untuk cut loss gitu juga gak? Kemarin sih ada waktu cut loss itu buat gue sekarang jadi bagian dari hidup yang gak bisa terpisahkan aja. Kan kalau kemarin kayak pas Trump tuh Maret ya. Pas itu kan marketnya benar-benar anjlok kan, dan gue kan selalu pasang otomatis order. Jadi udah pasti kejual aja dan ya udah aja itu sih. Udah lebih legowo aja lah ya. Karena itu udah resiko yang gue udah set dari awal. Gue siap dengan resikonya segini. Gue nggak siap lebih dalam, jadi gue otomatis order aja. Ya. Terus juga kan dengan situasi kalau di dalam negeri tuh ini ya harga BBM tapi nggak jadi naik kalau harga BBM. Terus ada kebijakan WFH gitu-gitu. Sejauh ini gimana imbasnya? Gue kemarin bikin konten ini dan akhirnya diserang di Instagram sih. Gue tuh bingung kenapa harga BBM gak naik. Karena harga minyak acuan di APBN kita itu $70 seingat gue ya setelah gue baca-baca. Harga minyak sekarang itu kan di $100. Jadi kan kenaikannya udah hampir 50%, tapi kok gak ada penyesuaian. Padahal pemerintah berulang kali bilang ya kayak kita tuh harus efisien karena dana kita terbatas lah ya. Dan kalau mungkin bahan bakar subsidinya nggak jadi naik, gue bisa mengerti. Tapi kan yang non subsidi nggak ikut naik nih yang membingungkan gitu. Gue takutnya ini nggak dinaikin,
bikin kedepannya jadi jauh lebih buruk gitu karena defisit anggarannya jadi jauh lebih besar. Misal Pak Erlangga kan sempat bilang kalau defisit kita bakal sampai 4%. Itu kan yang ditakutkan sama banyak lembaga rating kan, kalau defisitnya makin tinggi, rating kita sampai turun kan akhirnya outflow-nya juga makin gede gitu. Jadi gua lebih sepakat omongannya Pak Yusuf Kalla. Kemarin Pak Yusuf Kalla seingat gue dia bikin bukan konten sih, dia diwawancara, dia bilang pemerintah harusnya mempertimbangkan untuk naikin harga BBM. Tapi yang non subsidi ya, bukan yang subsidi gitu. Tapi akan ada kekhawatiran juga nggak nanti kena imbas ke market ke depannya? Kalau buat gue marketnya pasti akan kena imbas gonjang-ganjing, makanya kalau gue bilang ke teman-teman gue di Instagram di Project Tidak Miskin untuk mengurangi porsi aja. Misal tetap mau trading, porsi tradingnya dikecilin, lebih banyak di saham-saham yang lebih defensif gitu. Oke, jadi balik lagi emang strateginya sekarang lebih ke saham-saham yang defensif aja Iya ya? sih, nggak bisa. Gimana marketnya lagi kurang bagus, hari ini bagus kita, tapi besok nggak tahu gitu. Dan mayoritas lagi sektor apa nih kalau Kak Yuda megangnya? Gue internetan gue suka karena belum, kemarin kan udah sempet naik tinggi ya di akhir tahun, sekarang harganya lagi di diskon, jadi gue mulai ngumpulin lagi tuh internetan karena kan yang punya internet rakyat adanya Bapak Prabowo. Oke. Jadi mungkin saja itu adalah yang selanjutnya digalakan karena kan salah satu program unggulan kayaknya internet rakyat ya itu sih. Sektor perbankan ikutan di Perbankan kalau itu defensif aja kan. Oh, oke. Jadi itu mah ya. perbankan kita tutup mata aja lah. Mungkin tahun ini ada minus, cuma kan selama Indonesia masih ada, gue rasa sektor perbankan tuh yang akan terus bagus kan. Ya kita sabar aja sih, happy dengan dividen yang dia kasih aja. Terus nyobain diversifikasi dengan instrumen investasi lain gak sih? Gue sempat kayak di kripto sempat masuk, cuma akhirnya gue menyerah karena ternyata resikonya gue nggak bisa terima. Jadi gue udah nggak lagi di kripto gara-gara dia kan bukannya 24 jam ya. Jadi gue tuh ingat kerugian terbesar gue di kripto itu waktu libur lebaran 2022. Jadi saat itu Cina nge-ban Bitcoin, harga kripto juga, harga Bitcoinnya turun 70% yang gue pegang. Jadi dalam sehari turun 70%, ternyata gue gak bisa tuh kayak gitu. Nah balik lagi ke mental kita. Gak siap gue, mana kan waktu lebaran lu kan ngumpul sama keluarga kan, lu gak mantau market kan. Dan dulu gue juga belum pasang yang automatic order kayak gitu, jadi kayak gak usah deh, kita cari yang resikonya bisa gue terima. Kalau di pasar modal kan kita libur, ini market juga libur, jadi lebih enak gitu. Berarti termasuk suka yang konvensional kayak emas? Kan biasanya kripto tuh kan suka dianggapnya sebagai emas masa depan. Baru, ya. Terus ininya yang konvensional adalah emas batangan. Kalau emas, istri gue dia ngumpulinnya emas, orang tua juga. Gue lebih seneng di pasar di sahamnya sih. Kalaupun diversifikasi, paling diversifikasi di portofolio kayak beli saham emas kan juga bisa gitu. Bukan emiten emas ya, tapi saham yang jualan emas lah. Karena ada banyak kan yang produksi emas di pasar modal, ada Antam, ada Harta, ada emas, ada MDKA gitu. Ya, itu balik lagi ya, ke jadi ini pilihan masing-masing. aja sih. Jadi diversifikasinya di pilihan sahamnya, bukan di instrumennya kalau gue. Ya, soalnya kalau harga emas batangannya sendiri kan harganya udah tinggi banget. Udah tinggi banget. Sekarang di 4.500 dolar kalau nggak salah. Udah tinggi. Dan sebenarnya kan sekarang lagi koreksi juga tuh gara-gara uangnya ke serap di oil. Jadi gue nggak suka aja sih, spreadnya terlalu gede buat gue, harga beli sama harga jualnya. Lu beli emas misal harga beli 2.800.000, harga jualnya misal kita habis itu masuk lagi, harga jualnya 2.700.000 sekian gitu. Terlalu ada spread, itunya nggak suka sih. Berarti ada ketakutan apa sih kalau di finance ini yang juga akhirnya menjadi apa ya? Ya ketakutan yang kadang suka masih menghantui dan itu yang harus dikelola gitu. Gue rasa ketakutan apa yang ada di finance ya? Gue jadi lebih aware sama kondisi Indonesia sih. Jadi gue kayak kalau dulu kan misal pemerintah ngelakuin apa ya udah tutup mata aja. Ini udah orang-orang yang kita percaya buat
ngelola negara lah sekarang. Kalau pemerintah ngelakuin A tuh gue kayak oh ini sangkut pautnya sama masa depan kita tuh gimana ya, karena nggak bisa dipungkirin apa yang mereka lakukan akan terreflect di pasar modal kan. Misal salah satunya soal MBG lah, kan MBG dibilang akhirnya anggarannya gede banget yang bikin dapat outlook negatif sama dari beberapa lembaga rating gitu. Jadi ketakutannya tuh ada dari sisi ngelihat Indonesia dari sisi makroekonominya. Wih, aku tuh sempat kepikirannya adalah ketakutan, gue takut miskin lagi gitu. Jatuh lagi. Tapi justru pikirannya jauh ya, lebih ke makro ya. Takut miskin karena udah pernah kayaknya udah cuma ya udah aja deh. Gitu ya. Enggak, tapi kalau gue tuh kalau ketakutan pribadinya, gue tuh takut kan kenapa gue akhirnya mulai investasi juga, gue baru sadarin. Gue tuh nggak pengen anak gue ngerasain kayak gue sebelumnya gitu. Gue sandwich generation, orang tua gue karena nggak bisa menghidupi, bukan nggak bisa, uang yang mereka hasilkan nggak cukup untuk menghidupi dia di hari tua. Jadi kan gue support. Nah gue tuh nggak pengen anak gue melakukan kayak gitu karena gue ya itu satu berbakti pada orang tua, tapi kalau uangnya bisa buat dia sendiri mengembangkan talentanya, gue lebih pengen kayak gitu. Jadi gue pengen bisa mandiri di usia tua gue sih. Wih, pengen kayak Raditya Dika juga gitu nggak, yang apa pengen, pensiun di usia muda ya? Dia berapa ya? Pensiun di umur 40. Jauh sih gue kayaknya nggak bisa deh. Nggak, gue belum melihat diri gue kayak ke arah sana, tapi gue cuma pengen gue bisa menghidupi diri gue sendiri di masa tua gue, biar anak gue nggak punya beban finansial ke orang tuanya. Karena gue pengen dia punya uang yang dia hasilkan untuk mengembangkan dirinya sendiri aja. Oke, jadi emang target akhirnya itu sih. Target akhirnya tuh di situ ya. Iya, jadi mata rantai sandwich generationnya terputus di gue lah. Iya. Dan investasi ini memang nggak bisa dipungkirin menjadi salah satu cara untuk kita bisa mengakumulasi keuangan itu kan. Iya, dan gue bukan menyalahkan orang tua gue nggak bisa. Kok dia nggak bisa ngidupin diri dia waktu tua ya? Ya karena waktu dia muda pembelajaran tentang investasi tuh jauh banget gitu. Jadi wajar, dan banyak orang, kalau nggak salah 70% Indonesia sandwich generation, dan itu wajar. Itu memang generasi sebelumnya belum se-aware kita gitu. Yang kita yang udah lebih aware ya yang harus mulai, jangan sampai generasi di bawah kita tetap nanggung hal yang sama. Sempet dapet ini gak sih stereotip bahwa investasi saham itu kan kayak judi gitu. Iya. Kalau judi kalau rugi aja. Kalau untung kita nggak usah pikirin. Lebih ke situ aja ya. Iya. Nggak, gue misal ada yang bilang investasi saham rugi, ya itu kan kalau pemahaman dia kayak gitu ya udah aja sih gue nggak terlalu mikirin. Misal sebenarnya kayak investasi saham investasi saham itu judi. Ini lu dari sudut pandang mana nih? Kalau misal dari sudut pandang agama, MUI ada loh produk investasi saham yang syariah, lu bisa ambil yang ini kalau emang lu. Iya, benar. Kalau lu sudut pandangnya agama, kalau dia enggak karena itu rugi karena lu mempertaruhkan uang lu bla 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 bla. Oh ya udahlah. Lu dengan pendapat lu aja, gue nggak berniat merubah itu. Ya, balik lagi udah semua punya sudut pandang dan point of view masing-masing. Kita juga nggak maksain kan. Iya, karena kalau mikirnya selalu investasi rugi, semua orang yang bikin bisnis tuh ada kemungkinan ruginya. Judi-judi juga. Mau bikin coffee shop, tapi kan gue pelajarin sebelum gue bikin, gue pelajarin ya. Gue sebelum beli juga gue pelajarin. Jadi kan sebenarnya sama persis kayak kita bisnis real, cuma yang kita beli bukan produk real yang bisa terlihat mata gitu. Kita belinya surat kepemilikan saham gitu. Tapi kalau dia tetap baget kayak enggak buat gue judi, ya udah itu buat. Tapi nggak pernah ketemu orang kayak gitu. Di sosmed sih sering tuh, ngapain sih investasi saham? Serius masih ada ya? Ngapain sih investasi saham itu judi ya? Ya udah bang, nggak apa-apa bang. Slow bang. Ya, yang judi gue bang, yang dosa gue bang, gak usah mikirin dosa gue bang. Makanya kita butuhkan kayuda-kayuda yang seperti ini, semoga semakin banyak gitu untuk bisa mengedukasi gak sih, ya kan? Karena buat gue sering kali orang yang di sosmed dan ngomong kayak gitu tuh mereka nggak pengen teredukasi, mereka cuma pengen nge-point out yang mereka percaya dan
pengen orang percaya hal yang sama. Kalau udah kayak gitu kan nggak seru ya. Tapi kalau dia modelnya Bang, kata ini gue investasi saham itu rugi. Nah kalau kata ini kok rugi? Kata guru gue investasi saham itu judi. Nah kalau dia datangnya dengan pertanyaan bisa kita edukasi. Tapi kalau datangnya dengan judgmental, didiemin aja sih. Karena kayaknya udah keblok gitu udah ngeblok sendiri kan. Ya, padahal susah kalau kita ngobrol sama ChatGPT itu bisa ketemu jawabannya. Iya. Apakah investasi saham itu judi? Dijelasin sama dia. Nah, tinggal orang yang menerima atau enggak gitu kan. Kalau marah-marahnya itu ChatGPT lah tuh. Iya. Berarti kalau ngelihat pasar modal sekarang tuh emang lagi growing banget. Dan sebenarnya belum sampai titik yang maksimal juga kan. Masih bisa. Jauh sih kalau dari titik maksimal. Kalau nggak seinget gua, kalau kita mau jadi negara yang bagus tuh partisipasi marketnya katanya lebih dari 30%. Partisipasi rakyat Indonesia ke pasar modal kan masih terbatas banget, belum sampai 10% malah. Jadi kayak 10%, kalau nggak salah terakhir gue baca datanya itu yang di pasar modal kita tuh udah 22 juta orang. 22 juta yang saham itu baru 6 juta. Jadi masih jauh banget kan dari populasi kita yang 280 juta sekian gitu. Iya. Jadi kita masih di bawah 30%, masih jauh banget jauh banget kita dibandingin sama kayak Filipina itu jauh, sama Singapura juga jauh. Ya. Padahal kalau misalnya ini bisa dimaksimalin gitu ya, itu juga kan ngaruh ke pertumbuhan ekonomi yang ingin kita capai. Betul, itu kan. Dan lebih ini sih market kita jadi bisa lebih resilience mungkin karena kalau market dalam negerinya kuat, kalau ada outflow asing kan tetap nggak terlalu goyang. Ya, jadi nggak bergantung sama asing. Nggak terlalu bergantung sama masuk keluarnya uang asing ya. Ya. Berarti harapan buat masa depan pasar modal nih besar banget ya. Banget, karena kalau ini kenapa-napa kayak anak gue jadi sandwich generation deh. Gagal cita-cita gue. Terus gimana tuh mengcombine dengan materi stand up comedian? Oh ya, kalau combine sama materi stand up, gue sering nge-point out apa yang gue rasa lucu di pasar modal. Judi tadi juga. Itu juga ada. Terus mindset judi. Kayak misal apa ya, kemarin full call auction dibahas, ngomongin soal pajak juga dibahas. Karena ada beberapa peristiwa di pasar modal yang bisa dijadikan komedi dan lucu gitu. Ya. Dengan tiba-tiba pasar modal naik turun aja itu juga udah kalau denger cerita orang-orang tuh kayak nyesnya tuh lucu-lucu. Dengan munculnya gitu. Anak Pak Purbaya kan lucu juga. Nah itu gimana tuh anaknya Pak Purbaya? Nah, dia oke lah, dia oke ya. Gak usah diomongin lebih lanjut, nanti berantem lagi ya. Jadi kalau misalnya Kak Yuda tuh ngelihat uang akhirnya sebagai alat atau tujuan berarti? Uang itu buat gue alat sih. Tujuan lebih besarnya kan ada, tapi untuk mencapai tujuan itu memang uang itu harus gini nih. Gue dulu tuh sering percaya semua masalah yang terjadi dalam hidup tuh cuma perkara uangnya kurang banyak. Tapi ternyata salah. Uang itu memang menyelesaikan masalah, tapi uang juga datangin masalah baru. Jadi kayak gimana tuh? Dulu gue tuh nggak tahu kalau ternyata nolak minjemin duit itu susah. Karena gue nggak pernah ada di titik yang gue dipinjem sama orang. Oh jadi dulu Kak Yuda suka nggak bisa nolak orang minjem? Dulu nggak ada orang yang minjem duit sama gue. Oh justru nggak ada yang minjem. Jadi gue mikir kayak ngapain sih kalau lu punya nggak ngasih? Pas gue dipinjem orang emang susah ternyata ya. Uang tuh nolak minjemin orang tuh ternyata susah, dan itu masalah yang baru gue dapetin semenjak gue punya uang gitu. Oh tapi sekarang udah makin ahli nih nolakin. Sekarang gue udah nggak boleh sama istri ya. Kalau aku pinjem duit itu langsung bilangnya nggak bisa sama istri. Alasannya itu ya. Alasannya itu aja lah. Untung udah ada istri ya, jadi alasannya istri. Ada bemper. Padahal istrinya juga gak ngerti apa-apa. Dia gak ngerti siapa yang minjem. Tapi ya uang sih sebagai alat mencapai tujuan sih, karena gak bisa dipungkirin di hidup kita yang sekarang, semakin kita punya banyak uang, kesempatannya makin terbuka. Kalau lo punya uang yang cukup bukan cuma untuk hidup, lo bisa mengembangkan diri lo jauh lebih bagus dibanding sebelum-sebelumnya. Lo bisa dapat edukasi yang lebih bagus, lo bisa dapat banyak hal lah, kayak
Dengan uang lu bisa ngambil banyak lisensi, lu bisa ngambil banyak kelas, dan itu kan akan memperkaya diri lu secara ilmu pengetahuan dan nantinya reflect juga ke hidup lu kan. Iya, iya, iya. Ya makanya kan tadi Kak Ido juga bilang tujuannya sebenarnya adalah untuk memotong sandwich generation itu Yoi. kan, dan mungkin alat uang ini akhirnya menjadi harus lah alatnya, itu, iya kan. Dan kalau misalnya memang uangnya ada, kita jadi bisa mengedukasi diri, termasuk edukasi tentang saham-saham Betul. juga. Kadang ada beberapa tuh kejebak sama saham-saham pom-pom tuh. Itu gua zaman dulu ya. Saham-saham pom-pom. Nah, gimana untuk bisa ngebedain, kita analisanya tuh emang kan banyak tuh informasi-informasi Yeah. di mana-mana ya, di media sosial terutama konten-konten. Nah, untuk kita bisa lebih objektif bahwa itu adalah konten yang memang analisis beneran sama yang Pom-pom. titipan gitu. Kalau buat gua, kalau lu baru mulai investasi, cukup hindari dulu saham-saham yang lagi rame di sosmed. Karena kalau itu saham udah rame di sosmed, kemungkinan besar harganya udah naik signifikan. Kalau harganya naik signifikan, kemungkinan turunnya akan jauh lebih tinggi. Balik lagi, kalau lu baru memulai, cari saham yang secara bisnis bisa kita mengerti gimana dia cara menghasilkan uangnya. Misal saham MTech. Kita tahu nih gimana caranya MTech ini dapat duit kan. Iya. Kalau kita nonton SCTV kok nggak ada iklannya nih, udah bahaya tuh untuk kita beli misal. Tapi kalau kita nonton SCTV terus dari satu program ke program lain kok iklannya banyak banget ya. Itu kan berarti kita tahu, kita ngerti gimana cara dia menghasilkan uang kan. MTech kan salah satunya dari jasa iklan yang dia tawarkan gitu. Oh, jadi balik lagi tadi kita analisa melihat si secara kinerja saham. sahamnya ya, perusahaan itu. Tapi secara gambaran besarnya aja gue nggak tahu MTech ini gimana cara ngasilin uangnya dengan benar, tapi gambaran besarnya gue tahu oke ini perusahaan media, cara perusahaan media ngasilin duit tuh kayak gini-gini. Jadi kan ngerti bisnisnya kan gitu. Berarti Kak Yuda pernah nggak akhirnya kejebak memilih suatu emiten karena sosok yang merekomendasikannya? Kalau dulu tuh sering Sosoknya. banget sih. Dulu, Oh iya? Dulu zaman 2020 semua yang rame di sosmed gue ikutin. Oh. Gue beneran sebodoh itulah. Gue bahkan sampai ada beberapa saham yang sampai sekarang nggak bisa dijual karena sahamnya udah disuspend bursa selama 5 tahun dan nggak dibuka-buka suspendnya. Itu saham yang rame dibahas di sosmed. Nah, berarti emang kita tidak bisa menahan apa yang ramai di sosmed atau Iya. sosok merekomendasikan itu, lebih baik kitanya ya Iya. yang teredukasi gitu. Betul, karena bisa jadi apa yang rame di sosmed itu tuh bagus untuk dia tapi nggak bagus buat kita. Salah satunya kenapa? Bisa jadi profil resikonya berbeda. Kalau profil resikonya berbeda, kan udah jadinya udah gak nyambung nih. Yang kedua, bisa jadi dia mengerti bisnisnya, kita enggak. Mungkin buat orang-orang yang ngerti bisnisnya, penurunannya ini cukup wajar. Sampai akhirnya dia bisa nambah lebih banyak di emiten tersebut. Karena gue gak ngerti bisnisnya, gue gak mau nambah lebih banyak deh, gue diemin aja di average gue yang di atas gitu. Jadi karena ada perbedaan itu tuh yang kenapa gue bilang buat yang baru pertama kali coba, jangan ngikutin yang rame di sosmed dulu. Karena perbedaan itu yang kita gak tahu kan. Influencer gitu Iya. ya. Yuda influencer finance Gue influencer nggak? pasar modal guys. Gue influencer saham, asik. Ini enggak apa, naik pesawat jet gitu. Enggak. Belum lagi gimana. Tapi gimana sih dengan fenomena influencer finance ini? Buat gue kalau- semua influencer finance tuh baik tau. Mereka tuh kalau ada lu nggak ngerti mereka ngajarin gitu. Fenomenanya tuh gue seneng ada di dalam ekosistem tersebut karena semuanya itu saling support dan saling mengedukasi satu sama lain. Apa yang dia tahu biasanya dibagikan ke teman-temannya. Ada yang lewat sosmed, ada yang secara ketemu berteman aja. Kayak gara-gara gue temenan sama Ci Alin, Olivia Lois, Mbak Anissa dan lain-lain, sekarang ngambil lisensi karena gue tahu ternyata itu sekarang penting gitu. Jadi fenomena influencer keuangan sih gue seneng banget sama mereka. Kalau ternyata ada, tapi ada tuh influencer saham yang ABCDE, ya tinggal kita nggak temenin dan nggak ikutin aja kan sebenarnya. Kontrolnya kan ada di kita.
yang lebih mengedukasi, yang lebih baik tuh jauh lebih banyak. Oknum-oknum tuh ada, tapi ya udah aja. Dan buat para followers yang akhirnya marah-marah karena dia ngikutin misalnya rekomendasi dari influencer dan dia rugi, menurut Kak Yuda Itu kurang sih. apa yang bisa disampaikan gitu buat mereka, buat investor-investor ini? Buat gue ya kan keputusannya ada di tangan lu. Jangan jadi orang yang kalau lu ngikutin rugi terus lu marah, padahal kalau lu dapet untung juga lu nggak membagi ke dia gitu, ngapain gitu. Semua kontrolnya ada di kita. Jadi kalau lu salah dalam ngikutin rekomendasi orang, lu cari tahu kenapa lu beli kemarin. Kalau lu emang beli karena beli secara buta ya, cuma ngikutin doang, ya wajarin aja kalau lu rugi dari sana gitu. Tapi kalau lu menganggap informasi dari dia cuma sebagai informasi tambahan, ya kan nggak apa-apa gitu. Oke. Jadi gue agak menyayangkan ada kasus yang kayak influencer terus orang rugi terus satu orang dilaporin, aku sayang lah itu. Jangan sampai kayak gitulah. Lumayan bikin resah gak sih? Gue agak concern di sana sih, karena buat gue itu kan keputusannya tetap di tangan masing-masing, jangan kayak gitu. Apalagi misal dia udah ngasih tahu, misal gue kayak ngasih tahu beli saham A, nanti kalau turun di harga segini lu jual ya, terus ternyata dia nggak jual, kan malah pas dia nyangkut kok nyalain gue, kan gue udah dari awal udah ngasih tahu gitu. Karena Kak Yuda juga pernah jadi pernah ngikutin FOMO itu, marah-marah gak Kak Yuda? Enggak, gue sadar gue bodoh ya. Langsung gitu ya. Muhasabah diri aja lah ya. Muhasabah. Karena tetap sebenarnya influencer tuh nggak pernah ada yang memaksa lu untuk beli kan. Keputusan ada di lu kan. Dan kenapa lu beli kan karena lu greedy, lu pengen cepet kaya. Oke, dia cepet kaya, dari ini gue ikutan lah. Ya kalau ternyata dia ternyata hasil analisanya salah, ya udah terima aja kan. Lu percaya analisa lu di awal, analisa si influencer itu di awal. Waktu salah ya lu terima itu, jangan malah menyalahkan. Kan si influencer ini juga nggak pengen kan sebenarnya harganya turun gitu. Oke, berarti terakhir nih, seperti biasa pesan buat para investor-investor yang mungkin sekarang lagi harap-harap cemas juga dengan market yang lagi penuh dengan ketidakpastian ya, baik situasi global maupun dalam negeri. Kira-kira apa nih pesannya? Pesannya kalau buat yang belum mau, bukan yang belum mau, buat yang belum berinvestasi, ini tuh kesempatan yang jarang datang karena banyak saham-saham bagus harganya sedang terdiskon. Tapi buat yang udah mulai berinvestasi atau mulai trading, selama ketidakpastiannya masih ada, porsinya dikurangin dulu aja. Jangan sampai uang yang kita kumpulin capek-capek hilang lagi di pasar modal. Oke, kalau begitu. Terima kasih banyak ya Kak Yuda. Sama-sama. Kita tunggu show ini stand up komedinya ya. Gue ingat pengen, jadi sebentar ya promo dikit. Oh gak apa-apa. Jadi gue tuh 3 tahun beruntun bikin stand up spesial. Dijegal Semesta, Tulang Punggung sama Wangi Kurang Banyak. Nah tahun ini niatnya bikin lagi di bulan Agustus atau September nanti. Informasinya belum bisa banyak gue sebar, tapi follow aja di sosmed gue, nanti ada di sana. Thank you Kak Yuda. Sama-sama. Dan demikian Cuanami sekali nih, sampai bertemu di topik lainnya. Sampai jumpa, dadah. Dadah.